lagi on air with me Tiara. Apa kabar semuanya? Wah, ini kayaknya baru pertama kali nih Tiara melakukan Kapan Lagi on air di sini nih di Kapan Lagi Korea. Seneng banget bisa menyapa para cinggu-cinggu yang ada nih. Aduh, seneng banget. Nah, sore hari ini Tiara bakal ngobrol dengan salah satu sosok wanita yang menginspirasi ya. Jadi dia itu merupakan anggota dari komunitas yang lagi rame nih diomongin karena barusan sukses menggelar acara. Nah, penasaran? Tadi sih Tiara cek udah hadir nih orangnya nih. Jadi gimana kalau langsung kita invite aja, kita langsung ngobrol-ngobrol yuk. Kita Hai, Halo, Kak Sally, halo. halo Tiara, halo. Sehat Kak? Puji Tuhan sehat. Kamu sehat? Alhamdulillah sehat. Lagi di mana nih Alhamdulillah. Kak? Di rumah aja. Nah, Kak Lovers, ini dia nih bintang tamu kita sore hari ini ada Kak Sally Wilson dari Senyum Army. Kak, bisa disapa Halo, dulu dong para Kak Lovers. halo semuanya. Sehat-sehat ya semua ya. Wah, ini kayaknya rame nggak cuma dari Kak Lovers, tapi juga banyak teman-teman Army di sini ya Kak ya. Udah pada rame tuh Iya, teman-teman. Nah, halo. Kak Sally, Ya, selamat ya untuk acaranya yang kemarin digelar tuh bulan lalu ya. terima Sukses. kasih Tiara. Iya, Terima sukses besar, diliput di mana-mana, benar-benar luar biasa banget ya. Bisa menggelar acara vaksinasi gratis ya itu ya Kak ya? Betul. Vaksin memang gratis kan, tapi Hmm. yang membedakan dikemasnya secara spesial. Mm-mm. Keren banget. Itu adalah programnya dari Senyum Army ya Kak ya? Betul, vaksinasinya itu dari Gotik dan Polda Metro Jaya. Mm-mm. Saya dihubungin untuk support, jadi untuk membuat vaksinasi ini semakin diketahui banyak orang, uh, bisa mengajak yang lebih muda, seperti targetnya kan yang 12 tahun, 12 tahun ke atas, supaya mau vaksin gitu. Nah, Kak, kalau boleh tahu nih, mungkin teman-teman Lovers ada yang belum tahu banget nih, Senyum Army ini sebenarnya apa sih Kak? Ya, Senyum Army itu sebuah komunitas yang saya gagas uh, belum lama ini. Jadi terbentuk itu di tahun 2020 bulan November, dan itu dengan adanya komunitas ini semakin seru dan bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif. Berarti baru banget ya Kak ya, belum sampai setahun tapi Waktu pandemi ya, waktu sejak pandemi. sejak Sebenarnya pandemi. apa sih Kak motivasinya Kak Sally untuk membentuk Senyum Army gitu? Karena kan sebenarnya udah cukup banyak ya, maksudnya komunitas Army di Indonesia sendiri itu udah besar banget nih gitu kan. Terus apa sih yang membuat Kak Sally mikir kayaknya menarik nih untuk bikin sebuah organisasi lagi nih gitu. Bukan organisasi, komunitas lagi nih gitu terkait Army. Kenapa sih Kak? Oh, sebenarnya waktu itu saya sedang merencanakan membuat art exhibition for BTS. Itu kan project pribadi. Biasa saya bikin setahun sekali. Di tahun 2018 dan tahun 2019 itu project art exhibition for BTS itu saya lakukan sendiri. Tapi pada saat pandemi 2020 itu kan saya tidak membuat art exhibition for BTS. Jadi ketika saya merencanakan untuk membuat lagi di tahun 2021, tiba-tiba kepikiran untuk membuat sebuah komunitas gitu supaya bisa membuat project anniversary dengan art exhibition for BTS bisa lebih bagus dari sebelumnya. Jadi kayak pingin membuat art exhibition ini lebih bagus dari yang sebelumnya aku bikin sendiri. Dengan adanya komunitas
harapan aku bisa lebih bagus lagi gitu. Jadi ya akhirnya bikin komunitas ini, meminta bisa bantuan menjangkau lebih banyak gitu teman-teman. ya Kak ya. Iya, iya. Nah Kak, kalau gitu sampai sekarang udah berapa banyak sih Kak member dari Senyum Army ini sebenarnya? Members dari Senyum Army saat ini ada 73 orang. Ada 73 orang, jadi ada yang sudah ikut dari 2020 dan ada juga yang baru gabung di tahun ini setelah setelah mereka melihat exhibition rumah, setelah melihat project vaksin, project kita dengan UNICEF. Jadi semakin banyak yang tahu Senyum Army. Dan itu berpencar di seluruh Indonesia gitu atau gimana Kak? Iya, betul. Senyum Army itu ada banyak sekali, tidak hanya dari Jakarta saja, ada juga yang dari luar kota. Memang paling banyak Army dari Jakarta, tapi ada juga yang dari Manado, dari Lombok, dari Lampung, dari Cirebon, Bandung, Purwokerto, uh, ada juga yang dari Jepang. Mas masa? Dan Iya, jauh banget. iya. Jadi orang Jadi Indonesia tinggal bisa di Jepang gitu siapa Kak? saja, bisa siapa saja yang kan kita punya grup chat gitu kan. Jadi bisa berhubungan, kita biasa berhubungan lewat WhatsApp gitu. Oh gitu. Jadi memang terbuka untuk siapapun, pokoknya Betul, sesama ARMY, terbuka pecinta untuk BTS. betul terbuka untuk siapapun. Nah, Kak, tadi kan Kakak bilang nih, ternyata Senyum ARMY ini baru dibentuk di tahun 2020 kemarin. Kalau gitu, apa aja sih proyek-proyek yang udah sukses diadain sama Senyum ARMY selain vaksinasi kemarin? Selain proyek vaksin dengan Gotik dan Polda Metro Jaya, kita proyek pertama Senyum Army sebetulnya adalah proyek BTS Army untuk anak Indonesia. Itu dengan UNICEF Indonesia. Jadi proyek donasi. Proyek donasi yang sampai sekarang masih berjalan. Itu kita membantu anak-anak Indonesia yang masih mengalami gizi buruk. Itu proyek pertama Senyum Army. Lalu proyek kedua adalah exhibition rumah dari berkolaborasi dengan sebenarnya art exhibition for BTS kan itu memang proyek pribadi aku. Tapi ini aku kolaborasi juga dengan Senyum Army, dengan komunitas yang aku buat agar exhibition rumah itu bisa lebih keren gitu. Project rumah ini adalah project untuk merayakan ulang tahun BTS dan juga ulang tahun ARMY. Jadi ulang tahun BTS di bulan Juni dan ulang tahun ARMY di bulan Juli. Jadi digabung exhibition itu selama 2 bulan. Tapi sampai sekarang masih postpone nih, masih kita tutup sementara selama PPKM ini. Jadi nanti akan langsung kita buka kalau sudah mendapat izin kembali. Aduh, sayang banget ya karena PPKM. Emang rencananya mau di mana Kak yang art exhibition itu? Art exhibition for BTS itu ada di Plaza Indonesia. Sudah dibuka waktu itu tanggal 11 Juni. Tapi karena PPKM di bulan Juli kemarin tanggal 3, kita tutup dulu sementara. Kak, aku tertarik mendengar cerita kakak yang soal UNICEF nih. Jadi sebelum aku ngobrol-ngobrol sama kakaknya, aku juga sempat mencari tahu sebenarnya Senyum Army ini apa. Terus ternyata aku juga melihat nih Kak, yang kerjasama dengan UNICEF. Itu kan kayak BTS kan juga kerjasama dengan UNICEF nih. Nah, Betul. Kak, sebenarnya gimana sih ceritanya Senyum Army bisa bekerja sama dengan UNICEF itu? Awalnya gimana Kak? Waktu itu di tahun 2018, waktu pertama kali aku mau membuat art exhibition for BTS itu, aku menghubungi UNICEF Indonesia. Di situ saya bilang saya akan membuat sebuah art exhibition di mana lukisannya akan didonasikan 30% kepada UNICEF Indonesia. Saat itu seperti itu. Lalu hubungan terjalin di 2019 saat membuat art exhibition for BTS untuk kedua kalinya. Itu
saya mendonasikan lagi lukisan kepada UNICEF Indonesia. Lalu di 2020 bersama Luna Maya, aku dan Luna membuat Army Tableware. Army Tableware ini didonasikan juga kepada UNICEF. Lalu karena hubungan relasi yang baik terjalin selama dari 2018 hingga 2020, kemudian UNICEF mempercayakan saya untuk membuat program bersama. Jadi itu kira-kira ya Desember 2020 waktu itu hubungan dengan mereka untuk membuat program bersama. Jadi dibuatlah program BTS ini untuk anak Indonesia ini gitu. Jadi itu kemudian kampanyenya sendiri berjalan sejak Maret 2021. Itu sampai sekarang bisa berdonasi melalui UNICEF Indonesia langsung atau melalui kitabisa.com. Masih jalan ya Kak? Kalau nggak salah Masih. tuh mau mengumpulkan 100 juta atau berapa gitu ya Kak ya? Awalnya memang waktu itu kita targetnya 100 juta. Kemudian karena optimis dari kita Senyum Army, sepertinya kita masih bisa mengusahakan untuk bisa mengumpulkan lebih banyak. Jadi targetnya ditambah menjadi 150 juta gitu. Wow, keren banget. Semoga bisa mencapai target. Semoga Amin, bisa amin. ya. Semoga dengan suksesnya proyek vaksinasi kemarin, Senyum Army semakin tersebar gitu, orang juga semakin banyak ya Kak yang ikut. Ya semoga Keren banget. Semoga dengan semakin orang-orang dan juga Army semakin tahu Senyum Army dan mengetahui proyek ini, semakin banyak yang berdonasi untuk anak Indonesia yang masih mengalami gizi buruk melalui UNICEF Indonesia. Atau yang kan kalau biasanya kalau yang milenial, yang generasi muda, generasi apa namanya yang baru, generasi Gen Z. Gen Z. Ya, lebih tahu cara-cara yang gampang untuk berdonasi kan, biasa lewat kita bisa. Keren banget ya, benar-benar teman-teman Army ini luar biasa banget, seperti idolanya gitu ya, keren banget. Nah, kita dari tadi ngomongin proyek-proyek lain, sekarang kita balik lagi ke proyek yang menggemparkan kemarin itu Stay Gold is for the Vaccinated. Nah, ini kan kemarin tuh sukses banget Kak, dan disebut katanya sampai 10.000 orang gitu. Sebenarnya total real numbers yang vaksin kemarin ada berapa sih Kak untuk acara kemarin? Iya, sebenarnya kuota vaksin yang disediakan itu ada lebih dari 10.000 yang disediakan. Waktu tanggal 31 itu saya menanyakan kepada pihak Gotik, karena kan mereka yang menyediakan layanan untuk pendaftarannya. Jadi saya menanyakan berapa yang mendaftar, dan itu ternyata memang mencapai target, yaitu 10.000 pendaftar. Itu dari usia mulai 12 sampai berapa Kak? Ya, dari 12 sampai berapapun boleh ikut vaksin. Jadi mulai dari 12 tahun, syaratnya gampang, hanya membawa KTP atau kartu keluarga. Jadi yang KTP manapun boleh selama berdomisili di Jakarta. Jadi tinggal daftar melalui Gotik, lalu datang dengan membawa KTP atau kartu keluarga, itu aja langsung udah bisa vaksin. Terus ada cerita-cerita nggak Kak, misalnya dari teman-teman udah vaksin di acara kemarin itu kayak, tadinya aku nggak mau vaksin nih, tapi karena ada acara ini aku jadi pengen, itu ada nggak? Iya, banyak yang seperti itu. Rata-rata takut suntik atau juga masih kayak masih ragu-ragu, kayak nanti aja deh nunggu vaksin yang ini, nunggu gitu-gitu kan. Terus dengan adanya Senyum Army dan anggota Senyum Army, aku pribadi meminta komunitas Senyum Army untuk share gitu, untuk mengajak gitu.
jangan menunda gitu, dan jangan takut untuk vaksin gitu. Jadi dan itu benar-benar berhasil sih untuk mengajak mereka yang masih ragu dan juga takut takut jarum suntik. Sebenarnya rata-rata banyak kan takut jarum suntik. Iya, banyak Jadi cerita-cerita di DM. Jadi seru banget tuh Kak. Aku ngebayanginnya kayak di ruangan kita vaksin tuh ada diputar lagu-lagunya BTS, video klip Iya, BTS, terus seru banget ya iya, Kak ya. iya. Vibe-nya memang tidak seperti sentra vaksin yang biasa gitu ya. Emang vibe-nya dibuat seperti nonton konser. Jadi ketika ARMY atau siapapun yang datang itu rasanya seperti mau nonton konser musik gitu. Jadi nggak kerasa kayak aku pergi ke sentra vaksin gitu. Tapi rasanya pas masuk ke dalam JCC itu uh, suasananya lain gitu. Jadi ARMY happy banget. Jadi waktu disuntik itu mereka sambil nonton konser, jadi sambil nyanyi-nyanyi gitu nggak berasa, tahu-tahu udah selesai gitu. Oh udah ya gitu. Oh, kok nggak kerasa gitu. Jadi emang sambil nyanyi gitu, jadi nggak, lebih rileks kan, lebih apa, lebih nggak tegang gitu. Karena biasanya Eh, army-army yang masih ABG gitu ya, yang masih 12 tahun, 13 tahun itu masih punya kekhawatiran kayak takut sakit, takut gitu. Jadi dengan itu lebih kayak membuat mereka lebih rileks. gitu Dan jadi juga kayak ada instalasi yang dibuat supaya bisa dinikmati dan juga bisa foto untuk kenang-kenangan gitu. Jadi kayak oh iya. vaksin kekinian sih. Ini Jadi bisa keren banget nih. foto-foto setelah vaksin gitu. Jadi ada kenangannya bahwa ketika aku vaksin um, ada art instalasi di sana juga gitu. Ini keren banget dan ini mungkin bisa ditiru ya. Kayak daripada apa untuk ngantri vaksin tuh kan panjang, terus kan deg-degan, tuh kita bikin suasananya jadi rileks, seru bersama teman-teman komunitas juga. Ini tadi Sebenarnya ada yang tidak hanya bisa dilakukan oleh ARMY saja, sebenarnya seperti ini bisa dilakukan oleh komunitas lain. Sebenarnya itu kayak mungkin fans dari penyanyi lain atau fans dari misalkan olahraga, komunitas sepeda atau apa, bisa juga melakukan yang seperti saya lakukan dengan vaksinasi kemarin sih. Sebenarnya itu maksudnya tidak hanya ARMY saja gitu, tapi komunitas lain bisa juga uh, menggunakan cara seperti ini untuk mengajak orang lain vaksin. ini bisa jadi inspirasi untuk banyak orang ya kak ya. Tadi ada yang ngomong nih soalnya ini bisa mengobati rindu nonton konser nih, Betul, benar juga sih. betul, karena udah 2 tahun kita pandemi, tidak bisa nonton konser, tidak bisa pergi ke event, atau tidak bisa melihat menonton pameran, macam-macam kegiatan yang tidak bisa kita lakukan kan. Jadi ketika keluar rumah, satu kali keluar rumah untuk vaksin itu benar-benar bisa mengobati semuanya gitu, perasaannya jadi happy gitu. Ketika pulang, oh aku udah vaksin dan aku tadi pergi happy, ada foto bagus gitu. Biasanya karena sering di rumah jadi Instagramnya nggak ada fotonya kan. Akhirnya nih momenku untuk foto-foto nih ya. Sambil Betul. pamer gitu, I'm vaccinated gitu ya. Iya. Iya, emang itu tujuannya supaya menjadi penghiburan bagi teman-teman semua sih, tujuannya itu. Ya, apalagi di masa sulit kayak gini ya kak ya, rasanya ada hiburan sedikit, hiburan seperti ini tuh benar-benar sangat dibutuhkan. Nah, aku tuh ada satu hal yang aku penasaran. Ini kan judulnya adalah Stay Gold is for the Vaccine. Stay Gold itu kan salah satu dari judul lagunya BTS. Nah, pertanyaanku, dari sebanyak itu lagu-lagunya BTS, kenapa memilih Stay Gold sebagai judul untuk project ini kak? Hmm. Ide itu selalu muncul tiba-tiba ya. Aku juga lupa kenapa aku mau maksudnya kenapa ya. Tapi memang lirik-lirik lagu Stay Gold ini memang bisa
memang bisa menjadi semangat untuk kita uh, dalam menjalani masa pandemi ini gitu. Kan di situ ada tulisannya, ada maksudnya kalau diartiin dalam bahasa Indonesia ya, itu ya di dunia di mana kamu merasa dingin, kamu harus tetap bercahaya gitu. Di situ artinya gitu. Jadi pesan yang ingin aku sampaikan melalui instalasi Stay Gold for the vaccinated itu, bagi siapapun yang sudah vaksin atau mau divaksin, kamu akan tetap aman, tetap sehat, dan tetap bercahaya. Itu sih pesannya. Jadi emang ternyata bisa lagu itu memang bisa mengandung pesan yang sangat bagus ternyata gitu. Sangat pas dengan kondisi kita sekarang juga ya Kak ya. Nah Kak, yang bikin bangga ya, selain diikuti oleh ribuan orang, 10.000 orang, itu kan banyak banget ya, luar biasa banget, berhasil untuk mengajak orang yang tadinya takut vaksin jadi nggak mau gitu, jadi mau gitu. Nah acara ini tuh juga dinotis sama WHO, terus juga media Korea gitu kan. Itu gimana sih ceritanya sampai ke notis tuh di global gitu? Ya, selain diberitakan oleh media-media di Indonesia, proyek vaksin ini selain dibantu media Indonesia, juga dari Senyum Army, memang aku meminta mereka untuk menyebarluaskan lah ya, poster kita kepada teman-teman, kepada keluarga mereka. Aku minta posting ya di sosmed kalian gitu, atau di share lewat grup chat kayak gitu. Itu dan member Senyum Army itu kan banyak, ada 73 orang. Jadi ketika mereka posting di Instagram dan Twitter itu ya bisa sampai kemana-mana. Dan kebetulan kan Senyum Army tidak hanya maksudnya berteman juga dengan army-army internasional. Kemudian itu poster kita di retweet gitu kan, jadi banyak army internasional tahu. Dan kemudian akhirnya postingan poster kami itu sampai kepada Ibu Sari, namanya Ibu Sari ini adalah head sosmed dan juga media monitoringnya WHO gitu. Jadi Ibu Sari ini kemudian memberitahukan kegiatan kami Senyum Army kepada Direktur Jenderal WHO, Mr. Tedros itu gitu. Gitu sih ceritanya. Jadi dari Twitter Senyum Army kepada yang di retweet Army, kemudian sampai kepada Ibu Sari. Gitu sih. Jadi word of mouth-nya sesama Army gitu ya Kak ya. Betul. Jadi nyebar solid banget loh Army-nya emang. Memang. Jadi tidak pernah aku bayangkan semua yang sekarang ini terjadi ya, itu kali nggak pernah terbayangkan gitu. Jadi hanya ya memang kita tujuannya posting itu untuk share sebanyak-banyaknya supaya orang tahu tentang vaksin ini kan, supaya orang vaksin gitu. Jadi tidak ada tujuan pengen dinotis atau apa gitu. Jadi ketika dinotis itu seperti ya aku sampai gemeter sih, kaget. nggak merencanakan itu gitu ya. Waktu tahu WHO notis tuh, Betul. lagi baca di berita atau gimana, langsung gimana? Ampun, di notis WHO atau gimana? Waktu itu aku tahu itu malam-malam. Salah satu member Senyum Army itu menghubungi aku. Kak gitu, ini diberi ucapan selamat katanya. Oh ya, aku kaget banget sampai gemeter, sampai nggak percaya pas baca, sampai diulang-ulang benar ini ya. Karena memang nggak pernah membayangkan itu gitu. Di sini kan tujuan Senyum Army ya, di sini kan tujuan Senyum Army adalah membantu pemerintah dalam percepatan vaksin ini gitu kan. Kita hanya membantu sebisa kita, semampu kita gitu, sebagai komunitas
gimana cara kita memberikan eh, apa ya, memberikan bantuan gitu sebagai warga negara gitu yang baik, gimana kita support pemerintah. Jadi nggak ada nggak kepikiran, malahan justru hanya karena sharing-sharing dan di retweet itu akhirnya menjadi di notice. Dan itu ternyata dinotis bukan cuma dari negara Korea Selatan juga ya kak Mm-mm. ya. Aku tadi Betul, lihat betul. dari berbagai macam negara ya kak. Betul, betul. Betul, ada dari beberapa negara Asia ya, selain em, Korea Selatan, ada Singapura, ada Malaysia, Filipina, ada beberapa lainnya. Terus juga ada UK, terus ada Meksiko, Peru, Brazil, ya ada beberapa, ada banyak. Wow, luar biasa, nggak nyangka banget ya kak ya. Iya, bener-bener nggak nyangka. Kita semua masih kayak mimpi. Terus sekarang jadinya Senyum Army lagi sibuk nih tentunya. Dengan adanya Wah, setelah ini, jadi masih sibuk atau eh, gimana? ya, Senyum Army masih dengan project-project yang masih berjalan dan juga project-project baru yang saat ini belum bisa aku share karena belum belum selesai. Jadi nanti kalau sudah saatnya pasti akan langsung share di Instagram kita. Wah, seru banget. Nah, Kak, sebenarnya aku mau mengulik sedikit soal Kak Selly ini. Aku Hmm. penasaran. Hmm. Kak Selly kan penggagas dari Senyum Army. Kak Selly sendiri tuh sebenarnya sejak kapan sih jadi Army? Dan apa sih Kak yang buat Kak Selly tuh bangga gitu menjadi seorang Army? Sebenarnya aku bukan ARMY yang udah lama gitu ya. Sebenarnya aku tahu BTS itu dari Desember 2017. Hmm. Eh, dan kemudian aku bisa dibilang aku ARMY dari Januari 2018, jadi belum terlalu lama. Hmm, dan aku juga ARMY yang belum beruntung untuk bisa menonton konser, belum pernah. Tapi harapan aku BTS bangga memiliki fans seperti aku itu sih. Semoga BTS bangga memiliki fans. Aku rasa aku rasa kalau member BTS ini berita ini vaksinasi ini terdengar sama member BTS, mereka pasti bangga banget kak dengan Senyum Army, dengan Kak Selly karena udah membantu untuk menyebarkan vaksinasi, mempermudah vaksinasi untuk para teman-teman Army. Aku rasa sih gitu kak. Tepuk tangan dulu dong untuk Kak Semoga Selly. ya, semoga ya, semoga. Jadi kak, Kak Selly sama sekali belum pernah nonton konsernya BTS nih sejak Belum menjadi pernah, belum pernah. ini banget. Selalu aja kayak waktu yang tidak tepat gitu loh. Waktu itu waktu aku baru awal suka itu hamil, setelah hamil melahirkan, menyusui. Jadi kayak belum bisa gitu. Karena kan walaupun aku adalah seorang ARMY, aku juga seorang ibu dan juga seorang istri. Jadi dimana aku juga harus memilih prioritas aku kan gitu. Jadi prioritas utama pasti keluarga, pasti anak-anakku. Jadi aku masih belum mengurungkan, maksudnya keinginan aku harus dikesampingkan gitu, walaupun aku pingin banget nonton konser gitu. Tapi semoga setelah pandemi ini kita berhasil keluar dari pandemi ini, pandemi ini segera berlalu dan bisa segera nonton konser. Nah, Kak, bicara soal proyek-proyek lainnya, sebelum Senyum Army ini kakak bikin kan sebelumnya kakak bikin art exhibition kan untuk memperingati ulang tahunnya Army dan juga ulang tahunnya BTS. Nah, awal mulai ceritanya bisa membuat art exhibition ini gimana sih ceritanya Kak? Dan ini menarik banget Kak, karena kan kakak ngambil dari lukisan-lukisan para member kan. Betul. Nah, itu gimana Kak Uh, ceritanya? Sebenarnya kalau art exhibition for BTS itu adalah project pribadi, jadi um, itu lebih personal, kayak itu adalah perasaan aku. Jadi cara aku menyampaikan kepada BTS, kepada idolaku,
aku seorang fans dan aku menyampaikan perasaanku dengan cara ini gitu. Sebenarnya kan fans itu bisa melakukan apapun untuk support idolanya kan, bisa dengan membeli album, mengoleksi, streaming lagu-lagu mereka, banyak hal yang bisa dilakukan gitu. Dan art exhibition for BTS itu adalah caraku sendiri untuk menyampaikan perasaanku yang dimana cara aku menyampaikan perasaanku ini juga bisa dinikmati oleh ARMY yang lain gitu. Jadi ARMY yang lain juga bisa ikut merasakan perasaan bahagiaku gitu. Kan aku sebagai ARMY, aku bahagia menjadi seorang ARMY kan. Jadi aku membuat exhibition ini adalah ungkapan terima kasih kepada BTS karena telah membuat aku bahagia gitu ya, hari-hariku bahagia. Jadi ARMY-ARMY yang lain juga ketika datang juga bisa merasakan kebahagiaan yang sama gitu. Dan yang dipamerkan itu selain lukisan yang dibuat oleh ARMY, itu juga ada seni instalasi. Jadi instalasi yang aku buat itu adalah instalasi dari lagu-lagu yang terinspirasi dari lagu-lagu BTS gitu. Jadi instalasinya yang sebelumnya ya, yang art exhibition for BTS di tahun 2018 All the Way Up dan 2019 itu Love Yourself itu adalah terinspirasi dari lagu-lagu mereka. Tapi kalau yang sekarang exhibition for BTS yang exhibition rumah ini konsepnya adalah roomnya BTS, curated room yang ada di konsep album B gitu. Tujuan aku sih waktu itu supaya gini, ARMY itu kan, ARMY di Indonesia ini kan udah sangat kangen sekali dengan konsep. Terus sudah merasa apa ya, apa sih namanya, ingin merasakan yang bukan apa ya, gimana ya cara aku menyampaikannya ya. Jadi ingin merasakan hubungan langsung dengan idolanya gitu. Jadi ketika kamu masuk ke art exhibition for BTS itu, saat kamu duduk di instalasi, misalkan instalasi Jin gitu ya, duduk di situ, kamu bisa merasakan itu, kayak merasa sedikit dekat dengan BTS gitu loh. Kamu merasakan energinya gitu, tidak hanya bisa dilihat tapi juga bisa dirasakan gitu, kayak wah, aku duduk di kursi yang sama seperti BTS gitu. Jadi hal-hal itu yang membuat rasa kangen kita sedikit terobati gitu. Rasa kangen kita terhadap BTS sedikit terobati karena kita merasakan energi itu gitu. Begitu masuk, kan aku sering ya memantau gitu ARMY yang datang gitu tuh, mereka tuh kayak masuk tuh dah tuh kan kayak merasakan energi, kayak berasa masuk rumah BTS gitu loh, kayak merasa at home gitu ya Kak ya? Ya, I'm home gitu. Merasakan setiap ruangan dengan ciri-ciri, dengan personality BTS yang berbeda-beda gitu. Mereka merasakan ruangannya RM seperti ini, ruangannya Jin seperti ini, Suga seperti ini. Jadi dan itu juga bisa berfoto di situ. Jadi benar-benar merasa happy dan bisa tersenyum gitu. Itu alasan juga mengapa komunitasnya aku buat namanya adalah Senyum ARMY, karena kita punya tujuan adalah membuat orang lain tersenyum, terutama di saat-saat berat seperti sekarang gitu. Jadi ketika mendatangi art exhibition itu, selain mengobati rasa kangen juga jadi merasa lebih dekat dengan idola ya Kak ya, karena betul. Ini loh idola kita seperti ini. Jadi kita merasa kita sedang bersama dia. Mungkin itu ya maksudnya Kak ya? Betul seperti itu. Jadi makin dekat, makin merasa kayak gini gitu. Tapi Kak, memang Kak Sel ini pecinta seni atau gimana sih sampai dari berbagai macam acara gitu memilih art exhibition? Selain karena tadi ya kan
pengen supaya menjadi lebih dekat apa segala macem gitu kan. Sebenarnya kan bisa aja nih acara lebih sederhana kayak mungkin nonton bareng atau apa. Art exhibition rasanya kan begitu rumit gitu kan, begitu pasti Oh, proses kita sulit. Nah, masa milih sih? art Masa sih Tiara rumit? Nggak, aku membayangkan proses mau Oh, bikin art exhibition kan pasti hmm, rumit dan panjang hmm, prosesnya gitu. Nah, hmm. apa karena Kak Sally sendiri sebenarnya pecinta seni atau gimana, Kak? Betul, betul. Memang aku pribadi adalah pencinta pencinta seni ya. Aku suka art, Hmm. aku suka lukisan, aku juga Hmm. suka seni instalasi. Hmm, eh, apa lagi ya? Apa ya? Ya sebenarnya memang itu adalah cara cara aku untuk menyampaikan, ya itu yang bisa aku buat sih untuk menyampaikan perasaan aku gitu. Sebetulnya juga ada harapan gimana supaya Army Indonesia ini mempunyai proyek yang bagus gitu. Karena Hmm. kita tahu army-army luar, army-army di luar sana, bukan maksudnya bukan di luar Indonesia ya, itu selalu memiliki proyek-proyek yang bagus. Jadi aku juga punya harapan kalau di Indonesia itu ada proyek yang bagus, yang bisa membuat semuanya menjadi bangga gitu. Ada proyek seperti ini. Dan sejak adanya Senyum Army dan proyek-proyek ini, menurut Kak Sally udah mulai banyak nggak sih Kak proyek-proyek dari komunitas-komunitas Army lainnya? Iya, aku sering melihat komunitas lain atau fanbase BTS di Indonesia ini selalu melakukan project anniversary, project donasi yang bagus juga gitu, menanam pohon. Terus waktu itu ada yang tumbuh karang atau apa ya waktu itu. Nah, terus juga donasi kepada Gojek, juga donasi waktu terjadi bencana alam seperti banjir. Banyak kok Army fanbase dan juga komunitas Army yang melakukan project yang bagus itu banyak. Seru banget ya Kak ya. Jadi ternyata walaupun mungkin orang banyak yang kira kayak apa sih komunitas K-pop paling cuma ngeliat-ngeliatin musik doang atau apa denger-denger musik nonton video klip, tapi ternyata tuh it's bigger than that gitu lah. Komunitas K-pop ini bisa menjadi sebuah komunitas sosial juga ya Kak ya. Betul, betul. Mungkin tak kenal maka tak sayang gitu ya. Betul. Mungkin tidak 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 mengetahui um, kita seperti apa, jadinya mungkin ya berpendapat seperti itu, tapi sebenarnya komunitas itu bisa melakukan hal-hal yang positif kok. Betul sekali. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat komunitas-komunitas lain ya Kak ya. Tuh. Nah Kak, dengan proyek-proyek yang dilakukan oleh Senyum Army gitu ya, aku tuh penasaran apa sih Kak biasanya kesulitan yang kalian hadapi saat lagi prepare untuk sebuah Hmm. proyek Kak? Kesulitan pasti pasti ada, pasti ada saja ya. Prosesnya up and down-nya membuat sebuah project. Um, Biasa kalau aku merasa sedih gitu, ada hal-hal yang tidak berjalan seperti yang aku harapkan misalkan ya. Namun besoknya Tuhan memberi aku lebih yang dari yang pantas aku terima gitu. Jadi aku selalu bersyukur dengan prosesnya, aku juga belajar banyak dari prosesnya. Aku rasa setiap proses dari membuat sebuah project itu sangat 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 menyenangkan, dan itu adalah tempat aku belajar sih. Jadi Kan berarti gimana Kak? jadi Silakan lanjut. ya jadi tidak tidak masalah gitu dengan proses itu, karena memang disitulah aku juga belajar banyak. Berarti Kak untuk apa untuk anggotanya Senyum Army ini usianya rata-rata dari umur berapa Kak? Wah, kalau usianya itu macam-macam. Beragam. Kalau saat ini dari 73 orang ini dari usia 18 tahun sampai 43 kalau tidak salah ya. 43. Wow. Dan kemarin waktu untuk persiapan apa
program vaksinasi ini, berarti kalian terus rembukan nih untuk gimana konsepnya dan apa-apa, semua di tengah pandemi gini, jadi semua melalui virtual dong Kak? Oh iya, kalau share ngobrol dengan mereka melalui WhatsApp group. Kalau di setiap hari Sabtu kita ada Zoom meeting, itu biasanya kita membahas macam-macam ya, biasanya sharing pribadi, atau kita juga ada bedah buku, bedah lirik, macam-macam kegiatan kita sih sebenarnya. Wah, iya, bedah lirik. iya, jadi kayak lirik ini menginspirasi aku untuk ini. Jadi ada yang sharing. Jadi ada, misalkan ada yang pernah mengalami depresi dan lirik ini membantu dia untuk bisa sembuh dari depresi atau ya semacam itu. Jadi sharing-sharing pribadi. Dan yang baru, yang sekarang besok ini setiap hari Sabtu kan, besok ini kita mau bahas buku Magic Shop yang menginspirasi Jungkook untuk membuat lagu Magic Shop. Oh ya ampun, Bentar, aktivitasnya keren banget ya. aku ambilin bukunya bentar ya. Boleh Kak, aku jadi penasaran. Bentar. Oh ternyata kegiatan-kegiatan senyum hari ini luar biasa. Oh ini nih, Into the Magic Shop. Wow. Jadi ini menginspirasi Jungkook ya Kak ya? Ini besok besok hari Sabtu kita Senyum Army mau membahas bedah buku, mau membahas ini. Ya, ada salah satu member kita namanya Sasa, dia yang akan membawakan bedah buku ini. Ya, kita melakukan kegiatan-kegiatan positif lah, selama kan kita pandemi ini selalu di rumah kan. Selain kita dihibur dengan musik-musik BTS dan juga konten-konten BTS, kita juga dari Senyum Army juga melakukan kegiatan-kegiatan ini untuk mengisi waktu kita. Kalau kata Namjoon, biar kita tetap waras, jadi harus melakukan apa yang bikin kita happy, misalkan olahraga, atau juga macam-macam ya, berkebun, memasak, atau ya ngobrol-ngobrol dengan komunitas. Gitu sih. Ya. Jadi nggak cuma happy berbagi fangirling gitu, tapi juga menambah ilmu ya, karena jadi Betul. gitu. Wah, Kak, untuk selanjutnya nih, kalau dari Senyum Army sendiri pengen bikin project yang seperti apa lagi? Membahas seperti apa? Mungkin membahas mental health kah? Karena setahuku BTS kan juga cukup vokal soal mental health dan juga youth gitu kan. Nah, kalau dari Senyum Army mau kayak gimana nih? Ya, kita pasti kedepannya akan terus membuat proyek dalam bidang sosial dan juga kemanusiaan. Rencana untuk membuat webinar juga ada. Ada juga rencana proyek yang saat ini memang belum bisa aku share ke Tiara ya, maaf ya. Nggak apa-apa Kak. Ya, tapi memang kita ada beberapa proyek ke depan. Pastinya aku share di Senyum Army dan di Art Exhibition for BTS. Kalau udah saatnya. Berarti sekarang dulu ya, nggak boleh spoiler ya Kak ya? Iya, karena belum selesai, bukan apa-apa. Nanti takutnya udah bilang, tapi ternyata proyek ini belum matang, jadi belum bisa dikerjakan gitu loh. Sedangkan aku udah bilang, nanti takutnya nanti ditunggu-tunggu gitu. Jadi makanya ini kita sekarang masih kayak membahas tentang buku, tentang self love gitu-gitu di komunitas kita dulu, untuk bisa nanti juga berbagi ke army-army yang lain gitu. Misalkan kita membuat Zoom untuk semuanya gitu, terbuka untuk semuanya. Tapi saat ini masih dicoba di komunitas kita dulu gitu. Nanti setelah itu baru, kalau memang ternyata bagus gitu, jadi baru pede untuk kepada army-army yang lain. Wah, aku doakan semoga bisa bikin project yang makin keren ya Kak. Bisa bahas project apapun lah ya, bisa mental health, terus yang lain-lain gitu ya Kak ya. Nah, Kak, mungkin juga teman-teman pada penasaran gimana sih caranya supaya bisa bergabung di Senyum Army Kak?
Ya, untuk bisa bergabung di Senyum Army itu gampang. Eh, Buka Instagramnya Art Exhibition for BTS atau Senyum Army, di bio-nya ada link di bio. Nanti di situ diklik aja, itu nanti ada daftar eh, join Senyum Army gitu. Nanti persyaratannya ada di situ, bisa dibaca di situ sebelum mendaftar. Wow, kayaknya aku jadi tertarik nih. Mungkin aku harus mencari tahu BTS Tiara, dulu ya. Tiara ikut gabung dong. Nanti ya kak ya, biar makin rame ya. Karena acaranya menarik-menarik banget nih. Iya, Nah, gabung Tiara. nah kalau Kak Selly sendiri nih, aku pertanyaan terakhir buat Kak Selly sebelum aku menutup obrolan kita sore hari ini. Harapan Kak Selly untuk Senyum Army apa nih Kak ke depannya? Harapan aku kepada Senyum Army, aku berharap Senyum Army ini mau bersama-sama dengan aku terus berjalan, membuat proyek, dan juga semoga kita bisa membuat BTS bangga memiliki fans seperti kita. Dan juga kita juga bisa terus berbuat baik untuk orang lain dan juga membuat orang lain tersenyum. Itu sih harapan aku. Keren banget, pokoknya spread happiness and spread kindness ya Kak ya. Oke Kak Selly, terima kasih untuk waktunya ya Kak ya. Iya Sukses Tiara, untuk makasih. ya, sukses terus Kak Selly, sukses terus untuk Senyum Army. Aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Lain Enggak, kali kalau habis ada project lain, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Kak ya. yes, yes. Pasti, Oke ya. Kak, ya thank you so much Kak Selly, dadah. Thank you, dah. Nah, kayak lovers, itu tadi obrolan kita sama Kak Selly Wilson dari Senyum Army. Seru banget ya, banyak banget yang bisa kita tangkap dari obrolan kita dengan Kak Selly. Dan kayaknya karena sudah mau jam 6, jadi Tiara udahan dulu. Ya, Kak Selly juga mau pamitan dulu. Sampai jumpa di kapan lagi on air selanjutnya. Sampai jumpa, cigu-cigu, annyeong!